Halo sedulur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan bisa terus untuk beraktivitas. Jadi di video kali ini kita akan berziarah ke makam Mbah Poncowati. Dan tentunya kita akan terlebih dahulu untuk belajar bersama tentang siapa itu Mbah Poncowati dan biografi beliau. Mbah Poncowati. Mbah Poncowati atau yang sering disebut oleh warga sebagai Mbah Buyut Poncowati merupakan pangeran sekaligus waliullah yang hidup sebelum Kanjeng Sunan Kudus, yaitu Raden Ja'far Shadiq. Mbah Poncowati sendiri mempunyai peninggalan yang cukup terkenal, yaitu Langgar Bubrah yang berada di Desa Demangan, Kota Kudus. Mbah Poncowati adalah seorang yang ampuh dan juga ketuk. Dikisahkan tidak ada yang bisa atau mengalahkan Mbah Poncowati. Sejarah nama Mbah Poncowati berasal dari kata ponco dan wati. Ponco berarti 5. Dalam hal ini merupakan penyatu 5 daerah, yaitu Kudus, Jepara, Pati, Demak, dan juga Grobogan. Sedangkan wati artinya pemimpin yang membela rakyat. Sehingga digabungkan, Poncowati artinya adalah pemimpin pembela rakyat yang berhasil menyatukan 5 daerah, yaitu Kudus, Jepara, Pati, Demak, dan Grobogan. Pada abad ke-14, Mbah Poncowati mempunyai tempat semedi ibadah Hindu bernama Sangyang Wenang atau Langgar Bubrah, yakni berupa tumpukan batu bata berbentuk mushola yang tampak seolah berantakan atau bubrah dibandingkan dengan bangunan bersejarah lain di Kabupaten Kudus pada saat itu. Bahkan Langgar Bubrah ini konon merupakan salah satu peninggalan yang sudah dibangun jauh lebih awal sebelum Menara Kudus didirikan. Lokasinya tidak begitu jauh dari Menara Kudus. Adapun struktur bangunannya berupa tumpukan batu bata berwarna merah yang mengelilingi komplek bangunan. Di beberapa bagian tembok terdapat batu bata yang diukir sedemikian rupa. Kemudian terdapat pula atap genting berbentuk joglo berwarna kecoklatan.
melanjutkan cerita dari 5 daerah yang berhasil disatukan oleh Mbah Poncowati pada kala itu. Dikisahkan terdapat satu daerah yang sangat kuat, yaitu daerah Demak. Sehingga untuk mengurangi kekuatan kerajaan Demak, maka Raja Brawijaya V mengutus Mbah Poncowati atau Pangeran Poncowati untuk mengalahkan atau mengganggu alur ekonomi kerajaan Demak. Mbah Poncowati pun bersemedi di Pepunden atau sekarang dinamakan Langgar Bubrah selama berhari-hari. Dan akhirnya semedi beliau pun membuahkan hasil. Buktinya dengan akses ekonomi laut di kerajaan Demak yang tambah dangkal dan terus bertambah dangkal sehingga dapat mengganggu perekonomian. Namun tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Poncowati, maka Kesultanan Demak mengutus Mbah Sunan Kudus, yakni Raden Ja'far Shadiq, untuk mengubah punden tempat persemedian dan pemujaan menjadi langgar atau musola. Hal ini membuat Mbah Poncowati tidak berkenan dan tentunya marah besar, sehingga terjadi perseteruan antara kedua pimpinan tersebut. Namun karena Mbah Poncowati tidak bisa mengendalikan emosi, lalu pada akhirnya beliau pun kalah. Dan dengan kekalahannya itu maka beliau langsung masuk ke dalam ajaran Islam. Sejarah mencatat bahwa yang menjadi sebab Mbah Poncowati masuk Islam adalah karena Kanjeng Sunan Kudus. Namun yang mensyahadatkan masuk Islamnya seorang Mbah Poncowati adalah Sunan Ampel. Dan perlu diingat bahwa Mbah Poncowati merupakan seorang pangeran dan juga panglima, yaitu disebut dengan Panglima Poncowati. Dan itulah kisah dan juga cerita dari seorang Mbah Poncowati atau disebut dengan Panglima maupun Pangeran Poncowati. Dan setelah kita belajar tentang cerita dan juga biografi beliau, saatnya kita untuk berziarah. Alaniyatus sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Dan setelah kita berziarah, kita telah sampai ke akhir video. Buat kalian yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dan tentunya aktifkan tombol lonceng notifikasi pada HP kalian, agar kalian bisa tahu kalau aku sudah mengupload video terbaruku. Dan saatnya saya katakan bye-bye semuanya.